Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Dusun Angker. Pada siang menjelang sore hari, di sebuah warung kopi di sebuah kota yang namanya dirahasiakan, terdapat 4 orang laki-laki sedang mengobrol. 2 diantaranya adalah bapak-bapak. Yang satu berkopiah, yang satu lagi mengenakan ikat kepala bercorak batik. Sedangkan 2 orang lagi adalah pemuda yang mengenakan setelan casual. Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi. Meski ada jalur untuk mobil, tapi medannya cukup berat. Perlu menggunakan mobil khusus off-road kalau mau melewatinya, ujar salah seorang bapak. Begitu ya? Saya hanya merasa penasaran mengenai rumor yang selama ini beredar. Konon, jalur yang membelah hutan itu melewati suatu area yang ternyata ada pemukimannya, yang berada tidak terlalu jauh dari sana. Tukas bapak yang mengenakan udeng-udeng atau ikat kepala. Pemukiman di tengah hutan, Pak, ucap salah satu pemuda sambil menatap bapak itu dengan penasaran. Kamu baru tahu? Bukannya kamu sudah lama menetap di sini, Ran? Bapak berudeng-udeng itu menatap heran ke arah pemuda bernama Ahran itu. Saya memang sudah lama di sini, Pak. Tapi saya baru mendengar soal rumor barusan. Lagi pula, apa pentingnya, Pak? Ahran menatap balik Pak Tohar. Itu hanya rumor, Pak Tohar. Lagi pula, orang macam apa yang memilih hidup di tengah hutan yang jauh dari manapun? Bapak berpeci berbicara. Pak Ihsan ini seperti kurang update saja. Banyak loh orang-orang yang memilih hidup di tempat terpencil yang jauh dari dunia luar. Bahkan mereka menjadi sangat liar saat bertemu orang asing. Tukas Pak Tohar. Dani, kok dari tadi kamu diam saja? Biasanya kamu yang paling banyak ngomong, ucap Ahran saat menengok ke arah temannya itu. Aku jadi ingat Sulman, Ran. Kau tahu, dia kan menghilang saat mengantar kayu gelondongan menggunakan truk. Truknya ketemu di jalur hutan itu. Tapi Sulman tidak. Ia menghilang. Ia juga sudah sebulan ini tidak pulang ke mes. Tukas Dani membuat Ahran tertegun. Sulman juga tidak mungkin pulang ke Jawa. Ia tidak pernah mengatakan akan segera pulang kampung. Lagi pula, waktu itu ia baru seminggu habis dari kampung. Aku khawatir ia diculik orang dari kampung yang dimaksud Pak Tohar. Tambahnya sambil menatap Pak Tohar. Jangan ngawur, Dan. Lagi pula keberadaan perkampungan itu hanya sebatas rumor. Belum ada yang membuktikan kalau kampung itu ada. Tukas Ahran sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka yang mencoba membuktikannya tidak ada yang kembali, ucap Pak Tohar disambut tatapan kaget semua orang. Lah, memangnya siapa saja yang pernah bilang ingin membuktikan keberadaan kampung itu? Tanya Pak Ihsan dengan raut wajah tegang. Sulman itu pria pendek yang berprofesi sebagai supir truk pengangkut kayu gelondongan, kan? Dia pernah berbicara di depan saya bahwa dia ingin melihat kampung itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang pernah berbicara begitu kepada saya. Sebelumnya pasangan suami istri bernama Idlam dan Lasri juga berbicara hal yang sama kepada saya, tutur Pak Tohar. Ahran dan Dani saling pandang. Sementara Pak Ihsan terlihat menggelengkan kepalanya. Lalu ucapnya, Sulman adalah teman kami, Pak. Bahkan ia sudah kami anggap sebagai saudara. Menghilangnya dia
jelas membuat kami semua panik. Polisi bahkan tim SAR belum juga menemukannya hingga sebulan berlalu, kata Dani. Maksudmu, kamu ingin mencari Sulman sendiri? Begitu? Tanya Pak Ihsan. Ya, tidak akan sendiri. Saya akan memfasilitasi mereka, sekaligus saya turut serta, tukas Pak Tohar. Pak Ihsan menggelengkan kepalanya. Itu bukan ide yang bagus. Lebih baik kalian tidak melakukannya. Biar aparat yang mencari Sulman maupun pasangan itu, ucapnya. Loh, bukannya Bapak beberapa waktu lalu bilang bahwa kampung itu hanya rumor? Kok sekarang gerak-gerik Bapak malah menunjukkan hal yang bertentangan dengan ucapan Bapak sebelumnya? Pak Tohar menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Pak Ihsan tampak gelagapan. Memangnya ucapan saya barusan bertentangan dengan ucapan saya yang mengenai rumor kampung itu? Ucapnya seolah tidak merasa. Ahran menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Ia merasa jika laki-laki itu sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Ihsan kan kenal baik dengan Sulman. Mungkin Bapak tahu soal dia yang tidak kami tahu. Ucapnya disambut gelengan kepala Pak Ihsan. Nak Sulman itu orangnya rajin. Ia juga tidak pernah membantah jika diminta membantu pekerjaan seperti membetulkan genting misalnya. Tukas dia. Membantu pekerjaan. Ahran merasa ada yang janggal dengan kata-kata yang diucapkan Pak Ihsan barusan. Sudahlah Nak Ahran, tidak perlu dilanjutkan. Lagi pula saya pamit mau pulang dulu. Istri saya barusan WA. Ia meminta saya pulang. Ada tamu penting, kata Pak Tohar. Lalu untuk rencana kita mencari teman kami, bagaimana itu Pak? Tanya Dani seraya bangkit dari duduknya. Pak Tohar yang sedang bersiap melangkah menoleh ke arah Dani. Kita bicarakan nanti di rumah. Kalian datang berdua ya. Kalau Pak Ihsan sendiri, apakah ada niatan untuk datang? Mungkin Bapak tertarik untuk ikut bersama kami. Ucapnya kemudian menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang balik menatapnya. Tidak, terima kasih Pak Tohar. Lagi pula nanti malam saya mendapat giliran jaga. Tukasnya sambil menatap ke kejauhan. Waktu beranjak petang. Saat ba'da Isya, Ahran dan Dani telah berada di rumah Pak Tohar. Mereka tidak berkumpul di dalam rumah, melainkan di sebuah gazebo yang terbuat dari bambu yang dipelitur. Malam itu mimik wajah Pak Tohar terlihat serius. Ia seperti baru mendapatkan kabar penting. Ini cukup gawat. Tamu yang datang tadi sore membawa kabar tidak mengenakan. Mereka datang sekeluarga hanya untuk memberitahu saya bahwa anggota keluarga mereka, seorang perempuan, hilang ketika ikut rombongan para off-roader. Tidak ada satupun di keluarga itu yang tahu jalur yang dilewati para off-roader tersebut. Saya bertaruh jika off-roader itu melewati jalur di mana Sulman dan pasangan suami istri itu hilang. Ujar Pak Tohar dengan nada agak gemetar. Lalu bagaimana tanggapan Bapak? Tanya Ahran penasaran. Saya sudah berjanji pada mereka untuk melakukan pencarian ke lokasi tersebut. Kalian berdua tentu yang menjadi rekan perjalanan saya. Apalagi kalian berdua ingin menemukan Sulman, bukan? Tukas Pak Tohar. Besok setelah pekerjaan selesai, kita akan langsung berangkat, tambahnya. Apa itu tidak terlalu mendadak? Tanya Ahran dengan heran. Loh, bukannya lebih cepat lebih baik? Bahkan seharusnya malam ini juga kita berangkat. Tapi berhubung mobilnya sedang diservis, ya tunda dulu sampai jam kerja besok berakhir.
kata Pak Tohar sambil mengedarkan pandangannya ke arah Ahran dan Dani. Singkat cerita, keesokan harinya tepat setelah jam bekerja selesai, yaitu pada pukul 04.00, sebuah mobil SUV warna putih melaju keluar dari kota kecil itu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. SUV tersebut melaju kencang di jalanan beraspal rata dan mulus. Kita terlalu sore berangkatnya. Sesampainya di sana kita bisa kemalaman, ujar Ahran sambil menatap ke arah kaca depan. Sebentar lagi kita tiba di persimpangan itu. Hanya sepotong jalan yang diaspal. Selebihnya adalah jalan batu yang kemudian bersambung dengan jalan tanah yang sangat becek jika musim hujan, kata Pak Tohar yang mengemudikan mobil. Pak, apakah Bapak tidak melihat gelagat aneh Pak Iksan saat kemarin kita di warung kopi? Kok dia seperti gelagapan begitu saat Bapak membicarakan tentang kampung itu? Kata Dani yang duduk di samping Pak Tohar. Mungkin dia belum sarapan, makanya gelagapan, tukas Pak Tohar dengan santai. Masa karena belum sarapan? Mungkin dia sedang menyembunyikan rahasia yang berkaitan dengan keberadaan kampung di tengah hutan itu, kata Dani seraya melihat ke arah sebuah rumah berdiri terpencil dekat jarak beberapa meter dari pinggir jalan raya. Rumah itu mencurigakan. Aku barusan melihat sepasang mata yang menyala mengintip dari jendelanya, katanya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan penghuninya. Konon karena tanah itu milik pemerintah kabupaten. Membangun rumah di atasnya otomatis dianggap menyerobot tanah milik negara, tukas Pak Tohar seraya melihat ke arah pertigaan. Ia kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kanan. Ini dia jalur menuju tengah hutan rimba. Yang saya tidak suka dengan jalur ini adalah banyaknya truk yang parkir sampai menutupi badan jalan, katanya seraya melihat ke arah 3 truk yang terparkir hingga memakan badan jalan. Masih mending truk biasa Pak. Coba kalau logging truk yang trailer itu, bisa-bisa kita harus mundur buat kasih jalan, sahut Ahran sembari menengok ke belakang dan tersentak. Astaga, pekiknya. Ada apa Ran? Sontak Pak Tohar menginjak pedal rem kemudian melihat ke arah kaca spion tengah. Dani juga lantas menengok ke belakang ke arah Arhan. Di bangku tengah hanya Arhan yang wajahnya terlihat memucat. Ia juga terdengar melafalkan ayat kursi. Ada apa sebenarnya Ran? Tidak ada apa-apa tuh, kata Dani dengan gusar. Arhan mencoba menenangkan diri, kemudian menghela nafas beberapa kali. Sumpah, makhluk itu ada di bangku belakang. Kedua matanya itu bersinar warna merah. Ia seperti nenek-nenek berambut hitam mengembang begitu, ucapnya membuat Dani terkejut. Seperti nenek-nenek berambut hitam mengembang. Salahku tadi melihat ke arah rumah itu. Artinya dia mengikuti kita, tukas Dani seraya bergidik. Maksudmu? Tanya Ahran penasaran. Aku juga melihatnya, tapi di rumah itu, di balik jendela yang sudah tidak ada daun pintunya. Ia melihat ke arahku seperti ingin menerkamku, tukas Dani. Kalian banyak-banyak berdoa saja, baca-baca ayat suci Al-Quran. Semoga sosok itu tidak menyeret kita ke dalam nasib buruk, timpal Pak Tohar seraya melajukan kembali mobilnya. Ahran dan Dani pun terdiam. Mereka kini fokus menatap ke depan, ke arah jalan yang kini berupa jalur tanah yang penuh dengan cekungan bekas tapak ban mobil, terutama truk.
Jalur tanah tersebut membelah sebuah perkampungan dengan ramainya aktivitas para warganya. Rumah-rumah tampak berderet di sepanjang kiri dan kanan jalan yang dilewati. Saat Pak Tohar memacu kendaraannya dengan kecepatan agak tinggi karena menemukan jalan yang berkontur rata, mendadak seorang nenek-nenek muncul menghadang. Otomatis Pak Tohar menghentikan laju mobilnya. Astagfirullahaladzim, Nek, ngapain ngalangin jalan? Untung saja saya sigap berhentiin mobil. Pekik Pak Tohar kemudian melihat ke arah nenek tersebut. Nenek itu tampak berbicara dengan bahasa lokal yang tidak dapat dimengerti. Dia bicara apa? Tanya Ahran sambil menatap ke arah nenek itu. Dari gerak-geriknya sepertinya dia ingin kita putar balik. Dia melarang kita meneruskan perjalanan, tukas Pak Tohar. Lalu apa kita akan kembali saja? Oh, rupanya sudah hampir maghrib, kata Ahran sambil melihat ke depan. Mendadak terdengar suara klakson nyaring dari belakang. Saat menengok, rupanya sebuah truk logging trailer yang kosong melaju melewati mobil Pak Tohar melalui jalur sebelah kiri yang kosong. Si nenek tiba-tiba berlari ke arah truk itu, berusaha untuk menghentikannya namun gagal. Truk trailer tersebut berhasil lewat hingga semakin menjauh saja dari sana. Si nenek tampak mencak-mencak, kemudian melemparkan batu ke arah truk yang telah melewatinya dengan tidak sopan itu. Saat ia melihat ke arah mobil yang dikendarai Pak Tohar, mobil tersebut sudah tidak ada. Si nenek pun bersungut-sungut saat melihat SUV putih tersebut telah jauh melaju, mengikuti truk trailer tersebut. Maafkan kami, Nek. Bukannya kami tidak mau mendengarkanmu, tapi kami tidak mengerti bahasamu, ucap Pak Tohar seraya terkekeh. Meskipun kami mengerti, tapi kami sudah bertekad untuk menemukan mereka yang tersesat di dusun atau kampung itu, tambahnya. Tidak usah nyerocos, Pak. Nenek itu tidak akan mendengarnya. Kalaupun mendengarnya juga, ia belum tentu mengerti, sergah Ahran. SUV yang dikemudikan Pak Tohar melaju perlahan melewati jalan tanah yang mulai becek. Apalagi truk di depan melaju tersendat karena mengalami slip di jalur licin dan becek itu. Di sini habis hujan ya. Kalau saja lagi musim kemarau, jalanan seperti ini gampang dilewatinya, ujar Dani seraya melihat ke arah kaca spion di hadapan kirinya. Ia tertegun saat melihat sosok tepat di belakang Ahran, sedang bersiap mencengkram bahu temannya itu. Ahran, cepat menyingkir, dia di belakangmu, pekiknya. Mobil yang mereka tumpangi mengalami slip saat roda belakang terperosok ke dalam jejak ban truk yang cukup dalam. Ahran berteriak panik sembari ia bergulir ke kanan. Saat melihat ke bangku belakangnya, tampak sosok itu sedang menyeringai. Bacaran, baca, teriak Dani sembari membaca ayat kursi. Sedangkan Pak Tohar yang turut dibuat panik tidak lantas menoleh ke arah belakang di mana Ahran sedang ketakutan. Ia tetap melihat ke depan, ke arah truk yang posisinya kini melintang menghalangi jalan. Kerjaan lagi, kita harus keluar. Tinggalkan saja itu, ucapnya seraya mematikan mesin. Ia kemudian keluar dari mobil, sementara Ahran dan Dani dengan pontang-panting keluar dan menyusul Pak Tohar. Ini mengerikan, ucap Ahran sambil bergidik ngeri. Apa tujuan dia mengikuti kita? Kata Dani seraya bergegas ke arah truk yang mengalami gagal menanjak itu. Tanjakan yang akan dilewati tidak seberapa tinggi, namun dikarenakan jalannya yang berupa tanah serta baru diguyur hujan, maka tanjakan itu menjadi sulit untuk dilewati. Pak Tohar yang lebih dulu sampai disambut sopir dan kernet truk itu. Wah, gagal menanjak ya? Cuma 4x6 ya?
ujarnya. 6 kali 6 kok. Tapi saya tadi salah banting setir. Harusnya ke kanan malah ke kiri, sahut si sopir yang masih berada di kabin. Sementara si kernet sedang berusaha menimbun lubang jejak ban truk dengan material seadanya seperti batu ataupun kayu. Maghrib-maghrib begini mau mengangkut kayu mas? Tanya Pak Tohar. Biasalah om, punya anak beranjak remaja, pengen dibelikan HP baru. Alasannya karena harus belajar secara online, karena belajar di sekolah sedang dilarang, sahut supir truk. Oh, saya Arkim, itu kernet saya namanya Cayut. Kami ini sejoli petualang jalanan hancur ini, lanjutnya. Hoi, sembarangan aja ganti nama orang. Panggil saja saya Jackson om, sahut si kernet yang baru selesai menimbun lubang bekas jejak truk. Arkim terkekeh sembari berusaha mengeluarkan kendaraannya dari jebakan tanjakan licin itu. Tidak bisa, ini terlalu dalam. Kayaknya kita harus menggali, ujar Pak Tohar. Waduh, mana gelap lagi, ujar Ahran seraya menyalakan senter HP-nya. Yud, ambil linggisnya. Kalau tidak digali, bannya akan tetap muter di situ-situ aja, seru Arkim seraya menengok ke arah Cayut dan Pak Tohar serta yang lainnya. Mana linggisnya? Tanya Dani. Cayut kemudian menghampiri kabin truk dan mengambil linggis yang disimpan di bawah bangku tidur di belakang kursi utama. Ia selanjutnya memberikan linggis itu kepada Dani. Terima kasih membantu. Kita ganti-gantian saja menggalinya, ucapnya seraya merogoh sakunya, mengambil handphonenya. Selanjutnya Cayut menyoroti kolong truk bagian belakang. Sementara Dani mulai menyingkirkan gundukan tanah yang menghambat ban hingga menjadi selip. Kim, coba maju, seru Cayut saat Dani selesai menyingkirkan gundukan tanah di kolong truk. Truk itu mulai bergerak perlahan dengan suara derunya yang keras, pertanda jalur belum sepenuhnya dapat dilewati. Ayo bantu dorong, seru Pak Tohar yang dibantu Arhan mulai mendorong truk. Mendorong truk trailer susah juga, punya 2 badan sih, keluhnya. Sementara Arkim yang sedang di balik roda kemudi mendadak tersentak saat melihat suatu sosok menyeramkan berdiri di antara sebatang pohon dan rumpun bambu. Itu adalah sosok yang sebelumnya mengganggu Arhan dan kawan-kawan. Yud, apaan itu? Pekiknya panik. Apaan emangnya? Sahut Cayut sambil berlari ke arah gas, biar truknya bisa naik. Kurasa ban belakangnya sebentar lagi bisa naik, ujar Pak Tohar seraya kembali mendorong ban truk dibantu Arhan dan Dani. Hantunya nongol lagi. Sudah kayak aja, umpat Arhan. Penggemar tinja mengumpat, hahaha. Dedek Dani seolah lupa bahwa mereka sedang diperhatikan sosok demit berambut mengembang itu. Mendadak sosok tersebut berkelebat dan tahu-tahu muncul di belakang Arhan yang posisinya paling belakang setelah Pak Tohar dan Dani. Dan belakang leherku terasa dingin begini, seperti sedang diraba oleh mayat yang sudah dikubur selama 100 hari, ucap Arhan gemetar. Dani perlahan menoleh ke arah Arhan. Ia pun terhenyak saat melihat sosok tersebut sedang menyeringai di belakang temannya tersebut. Lain kali jaga bicaramu, atau dia mendatangimu seperti ini. Suara jeritan Arhan bergema di tempat tersebut, bahkan terdengar cukup jauh hingga ke hadapan suatu tumpukan batu berbentuk seperti sebuah gapura. Tumpukan batu itu mengangkangi suatu jalan setapak menuju suatu dusun yang tampak berkabut. Tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Hanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang berjejer dengan jarak sekitar 4 meter. Meski tidak tampak tanda-tanda keberadaan manusia,
Namun samar-samar terlihat siluet hitam dan beberapa sosok manusia yang membawa busur dan anak panah. Sebagiannya terlihat membawa tombak dan senjata sejenis parang. Siluet-siluet tersebut terlihat bergerak sangat cepat menuju ke arah asal tempat di mana suara teriakan terdengar. Mereka bergerak sangat cepat melewati pepohonan, semak belukar hingga sungai kecil. Sementara itu, di mana Pak Tohar dan yang lain sedang berusaha membantu mendorong truk yang bannya slip. Mereka tetap melakukannya meski baru saja diteror sosok mistis. Dan itu belumlah berakhir, karena sosok tersebut bisa muncul sewaktu-waktu. Hal itu karena setelah mengganggu Arhan, mendadak hantu itu menghilang. Namun suara ranganya terdengar muncul di tempat itu. Padahal sebelumnya sosok tersebut tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah cukup lama berupaya, akhirnya truk berhasil naik. Sekarang giliran Pak Tohar menaikkan mobilnya melalui tanjakan yang amat licin dan becek itu. Beruntung kita tidak perlu mendorong lagi. Mobil ini sudah double gardan. Belum lagi winch yang siap sedia, ucap Pak Tohar dengan bangga. Itu cukup melegakan, tukas Dani yang kini duduk di bangku tengah bersama Arhan. Kalian duduk berdua? Saya jadi merasa seperti menjadi supir pribadi kalian saja, kata Pak Tohar sambil memperhatikan truk yang melaju di depannya. Lah, tidak usah protes Pak. Saya duduk di belakang kan karena Arhan diganggu terus sama nenek gondrong, tukas Dani. Kacau dah, suara nenek itu masih terdengar, gumamnya. Tiba-tiba Pak Tohar mengerem mobil dengan mendadak, membuat para penumpangnya terpelanting. Astaga, di jalan hancur begini kok bisa-bisanya berhenti mendadak seperti habis ngebut Pak? Protes Dani sambil melihat ke arah truk yang juga tengah berhenti. Ada apa Pir? Kim, seru Pak Tohar, seraya melihat ke arah kepala truk di mana Arkim terlihat keluar dari sana. Ada yang melemparkan potongan batang pohon di tengah jalan Pak. Itu jelas sangat mengganggu. Saya sama Cayu terpaksa harus menyingkirkan dulu kayu-kayu ini, sahut Arkim seraya menoleh ke belakang ke arah mobil Pak Tohar. Astaga, gumam Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Setengah berlari, ia menghampiri Arkim yang sedang mencoba menyingkirkan potongan kayu gelondongan bersama Cayut. Kayu-kayu ini tiba-tiba saja berjatuhan seperti dilemparkan oleh orang, kata Arkim seraya mendorong potongan kayu gelondongan itu. Siapa itu? Cayut tiba-tiba berseru saat mendengar suara gemerisik dari sebelah kiri jalan yang berupa tebing pendek dengan pepohonan yang berjajar diselingi semak-semak. Apa mereka mengalaminya juga saat kemarin sebelum menghilang? Gumam Arkim saat mengamati sebongkah potongan kayu gelondongan yang mirip dengan kayu yang didorong yang telah berada di pinggir jalan. Padahal ia dan Cayut baru sekali mendorong bongkahan-bongkahan kayu itu. Maaf, mereka menghilang. Maksudmu? Pak Tohar terkejut saat mendengar ucapan Arkim barusan. Oh, tidak. Maksud saya, rekan saya yang suka mengambil kayu yang lewat jalan ini. Apakah pernah mengalami hal seperti ini? Begitu loh Pak, tukas Arkim tergagap. Tidak perlu berkilah. Jujur saja, saya kemari karena ingin mencari teman kami yang menghilang saat hendak mengambil muatan di ujung hutan sana. Katakan siapa temanmu yang sedang kalian cari, kata Pak Tohar seraya menatap penuh selidik ke arah Arkim yang sedang berdiri mematung di depan bongkah kayu itu. Baiklah, ini sangat kebetulan. Berarti kita satu tujuan. Bos kami yang bernama Pak Idlam dan istrinya Bu Lasri menghilang di area di depan sana, tepatnya di tikungan yang sejatinya hanya mengarah ke kanan. Tapi ternyata di sana ada tikungan tersembunyi yang mengarah ke kiri. Jalur itu memang seharusnya hanya tikungan biasa yang berbelok ke kanan, tapi faktanya itu adalah pertigaan.
Dengan satu tikungan yang terlihat dan satu tikungan yang hampir tidak terlihat alias samar-samar, tukas Arkim seraya menghela nafas. Saya bersyukur di perjalanan menemukan orang yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Ngomong-ngomong, siapa teman Bapak yang hilang di sini? Lanjutnya. Namanya adalah Sulman Surtadi, sopir truk pengangkut kayu yang biasa warawiri di jalur ini. Ia menghilang saat hendak menjemput muatannya. Selain dia, ada seorang gadis yang diduga hilang di daerah ini setelah ikut rombongan para off-roader mobil. Keluarganya sampai datang kepada saya, memohon agar saya mau mencari gadis itu. Tukas Pak Tohar menuturkan. Mas Cayut, sepertinya di sana ada orang, tapi kok tiba-tiba seperti menghilang, ujar Arhan seraya memperhatikan barisan pohon yang berdiri di atas tebing pendek itu. Bukan sepertinya, itu memang orang. Aku melihatnya membawa tongkat, atau lebih tepatnya itu tombak. Saya tidak dapat memastikannya, sahut Cayut seraya mendorong potongan kayu terakhir bersama Arhan. Sementara Pak Tohar yang masih berbicara dengan Arkim terlihat mengusap kening. Saya kenal Pak Idlam dan Bu Lasri. Mereka pernah datang kepada saya. Mereka meminta pendapat saya tentang niat mereka untuk membuktikan keberadaan kampung atau dusun tertutup di pedalaman hutan ini. Sulman pun pernah mengatakan hal yang sama di depan saya. Kalau gadis itu tidak, karena saya belum pernah bertemu dengannya. Tapi setidaknya saya tahu wajahnya. Dia cantik, tapi tidak secantik Teh Amel. Papar Pak Tohar membuat Arkim mengerutkan kening. Saya tidak tahu nama yang barusan Anda sebut. Tukas Arkim kemudian perhatiannya teralihkan pada siluet-siluet yang berjejer di antara pepohonan yang berdiri di atas tebing pendek. Tikungan itu tinggal 20 meter lagi dari sini. Ketika siang, aku tidak pernah melihat mereka. Lanjutnya, mereka melihat ke arah kita. Kita sebaiknya pergi, kata Pak Tohar seraya berjalan menuju mobilnya. Arhan dan Dani pun menyusul, sementara Arkim telah menghidupkan mesin truknya. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di tikungan yang dimaksud. Baik Arkim dan Pak Tohar sama-sama menghentikan kendaraannya ketika mereka mencapai tikungan yang dimaksud. Truk Sulman ditemukan sekitar 20 meter lagi dari sini. Mungkin dia berjalan kaki dari sana untuk kembali kemari. Atau mungkin dia menemukan jalan lain menuju dusun itu, ujar Dani seraya melihat ke arah Arkim dan Cayut yang sedang keluar dari kabin truk, sembari menyorotkan lampu senter ke arah mobil Pak Tohar. Kita mulai dari sini. Kita mesti berjalan kaki, mengingat tikungan ke kiri tidak dapat dilewati mobil. Tukas Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Arhan dan Dani saling pandang, seperti merasa ragu untuk melanjutkan niat mereka. Padahal kalau kita kemarinnya pas siang hari, tidak akan menakutkan seperti ini. Mungkin kita juga akan melihat dengan jelas orang-orang itu, ucap Arhan seraya mengusap wajahnya. Di siang hari tampaknya mereka tidak akan keluar. Mereka juga pasti tidak ingin terlihat jelas oleh orang luar. Dugaanku, bisa saja di antara mereka ada yang memiliki kemampuan seperti ninja. Aku pernah mendengar cerita soal suku asli daerah ini, tukas Dani. Apakah mereka ramah atau tidak terhadap orang asing? Kita akan segera tahu, ucap Arhan seraya keluar dari mobil. Ia kemudian mengedarkan pandangannya, kemudian berhenti pada area sebelah kiri jalan yang berlawanan dengan tikungan yang mengarah ke kanan. Di sana tidak terlihat adanya jalan, meski Arhan menyorotinya dengan senter. Hanya ribuan daun pepohonan yang tingginya sekitar 4 meter. Di sana juga hanya ada semak-semak yang menutupi area yang sebelumnya diceritakan adalah sebuah tikungan ke kiri. Tidak ada jalan ke sana.
ujar Cayut saat menyoroti area itu bersama dengan Arhan. Kamuflase, ucap Pak Tohar seraya menatap ke arah Arkim yang tampak seperti sedang meneliti area itu. Bukan, memang tidak ada jalan yang dengan sengaja dibuat di sana. Tapi kita bisa menyelinap ke balik pohon yang itu, tukas Arkim sambil menyorot sebatang pohon yang lebih tinggi dari pohon lain yang ada di dekatnya. Udaranya dingin sekali, padahal sudah pakai jaket, ucap Arhan sambil melihat ke arah pohon tersebut. Aku seperti melihat wajah nenek hantu itu di batang pohon ini, lanjutnya dengan gemetar. Tetap tenang Han, banyak-banyak berdoa. Kita sedang berada di tengah hutan yang sangat luas untuk mencari Sulman dan yang lain. Jangan grogi, kita akan segera menemukan mereka kemudian pulang, kata Pak Tohar seraya menghampiri pohon itu. Di bawah sana terlihat baik, ucapnya setelah mencapai pohon tersebut. Akhirnya Pak Tohar, Arhan, Dani, Arkim dan Cayut melanjutkan langkah dengan melewati pohon tersebut untuk mencapai suatu area yang berada lebih rendah dari area di mana pohon itu berada. Mereka terus berjalan seraya memutarkan pandangan. Terdengar suara burung hantu yang diiringi suara-suara binatang malam lainnya. Malam itu agak terang saat sang rembulan menampakkan diri setelah beberapa waktu lalu tertutup awan. Pak Tohar menyorotkan senternya ke depan dan tidak sengaja menyorot sesuatu yang terlihat seperti selembar sarung bermotif kotak berwarna oranye. Sarung, ucapnya seraya mempercepat langkah menuju selembar sarung yang menggantung di ranting pohon kecil. Ini kan sarungnya Sulman. Kok bisa tim SAR tidak menemukannya? Ucap Dani terkejut. Mungkin mereka menemukannya tapi sengaja tidak membawanya, timpal Arhan yang turut memperhatikan sarung itu. Tim SAR memang kemari, ini buktinya, kata Pak Tohar seraya menyoroti banyaknya bekas jejak sepatu di atas tanah yang sebagiannya tampak berlekuk dalam. Kok mereka bisa tidak mengambil sarungnya? Padahal sarung ini bisa jadi barang bukti, kata Dani penasaran. Sarung ini baru 4 hari menggantung di sini. Artinya waktu tim SAR kemari, sarung ini tidak ada di sini, kata Pak Tohar yakin. Bagaimana Anda bisa tahu kalau sarung ini baru 4 hari di sini? Tanya Dani penasaran. Ini, saya tidak perlu mendekatkan mata saya ke sarung ini untuk membaca tulisan yang tertulis di sana. Pak Tohar menunjuk tulisan tangan yang memenuhi salah satu permukaan sarung itu. Astaga, gumam Arhan saat melihat itu. Siapapun yang menemukan sarung ini, tolong saya dikejar-kejar oleh mereka. Para penduduk dusun ini sangat menakutkan. Mereka memiliki cucuk di hidungnya dan selalu membawa senjata tajam yang berhubungan darah yang sudah kering, ucap Arhan membacakan tulisan yang terpampang di sarung tersebut. Ia kemudian melanjutkan membaca tulisan tersebut. Kemungkinan bagi saya untuk pulang sangatlah kecil. Mereka tidak pernah membiarkan saya kabur. Jika saya berusaha kabur, mereka selalu bisa menangkap saya dan membawa saya kembali ke dusun angker mereka. Bagi kalian yang membaca tulisan ini, tolonglah saya. Saya sudah putus asa. Saya tidak tahu cara bagaimana saya untuk kabur. Tolonglah saya sebelum mereka menebas leher saya seperti yang mereka lakukan pada Mas Idam. Bagaikan tersambar petir di saat tiada hujan. Semua orang tersentak kaget saat tulisan tersebut menyebut nama salah satu orang yang menjadi target pencarian Arkim dan Cayut. Oh Tuhan, ini benar-benar masalah besar. Arkim melenguh frustasi. Bos kita telah tiada, Yud. Kita sepertinya akan kehilangan pekerjaan. Lanjutnya. Apalah daya, Kim. Saat itu rupanya menjadi hari terakhir kita bertemu dengannya. Pantas saja dia mengatakan hal-hal aneh, seolah dia akan pergi selamanya.
Tukas Cayut seraya menunduk. "Saya turut berduka cita, Mas Arkim, Mas Cayut. Saya juga tidak menyangka akan menjadi begini. Rupanya saat itu juga menjadi pertemuan terakhir saya dengannya. Ternyata rasa kepenasarannya justru membawanya pada kematiannya," ucap Pak Tohar seraya menatap ke arah tulisan di sarung itu. Saya merasa ada yang aneh dengan tulisan itu loh. Kok bisa ya Sulman atau siapapun itu menulis panjang ini? Padahal kan logikanya orang yang sedang dalam bahaya itu jangankan menulis panjang, menulis pendek saja belum tentu bisa. Biasanya orang yang sedang dalam bahaya itu cukup menulis singkat namun dapat difahami. Dan, oh iya, ini bukan tulisan Sulman, kata Arhan yang lantas disambut tatapan bingung semua orang. "Arhan benar, ini bukan tulisan Sulman. Ini terlalu rapih. Tulisan Sulman itu seperti ceker ayam. Beneran loh, Pak Tohar belum pernah melihat tulisannya Sulman," timpal Dani mendukung argumen Arhan. Pak Tohar tampak termangu. "Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir ke situ?" tukasnya seraya menepuk kening. "Tapi meskipun itu bukan tulisan teman kalian, bisa saja itu tulisan yang lain yang turut menjadi korban penculikan warga dusun ini. Bisa saja ini tulisan Bu Lasri. Tapi ini bukan tulisan Bu Lasri. Saya hafal betul tulisan Bu Lasri. Tulisannya rapi, tapi sangat berbeda dengan tulisan ini," kata Arki mendadak menarik kata-katanya. Apa mungkin ini tulisan gadis itu?" gumam Pak Tohar bingung. "Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah gadis itu benar-benar hilang di sini. Lagi pula sepanjang kita melewati jalur tengah hutan ini, kita tidak menemukan jejak mobil hardtop atau mobil off-road. Kebanyakan justru jejak truk," tukas Dani yang turut kebingungan. "Ini sangat membingungkan. Lantas apa kita lanjutkan pencarian saja?" tanya Ahran. "Kita tidak akan mundur barang selangkah karena Sulman masih di sana. Dia pasti sedang menunggu bantuan," tukas Pak Tohar seraya mengambil sarung tersebut kemudian menyimpannya di tas gendongnya. "Semoga saja ini hanya pesan palsu. Kita hanya perlu terus mencari," ucap Arkim yang kemudian memperbaiki letak golok yang diselipkan di pinggangnya. "Aku khawatir jika orang-orang tersebut akan menyerang kita hanya karena melihat di antara kita ada yang membawa senjata," kata Pak Tohar saat melihat golok tersebut. "Saya akan menyembunyikannya kalau begitu," tukas Arkim seraya menutupi golok tersebut dengan jaket yang dikenakannya. "Baiklah, ayo kita lanjutkan pencarian ini," tukas Pak Tohar seraya beranjak diikuti yang lain. Cahaya lampu senter berseliweran di area itu saat Pak Tohar dan yang lain tengah menelusuri tempat itu. Sesekali sorot lampu senter menyorot pada sosok mistis yang dengan cepat menghilang. "Masih nenek itu. Apa dia akan terus mengikuti kita kemanapun?" ujar Arhan saat mengenali sosok itu. Saat Pak Tohar sedang memperhatikan area di hadapannya, mendadak kaki kirinya terantuk sesuatu yang keras seperti batu. Sesuatu yang keras itu berada di area seperti suatu bekas galian dangkal dengan tumpukan tanah bekas galian. Saat ia menyoroti benda yang membuat kakinya terantuk tersebut, ia terkejut bukan main. Sebab ternyata benda yang membuat kakinya terantuk adalah seonggok tulang belulang yang masih mengenakan pakaian lengkap. Tulang belulang tersebut sebagiannya masih berupa daging yang telah membusuk. "Mayat!" pekik Arhan saat melihat tulang belulang tersebut. "Kok tidak bau ya? Padahal ini dalam kondisi membusuk," kata Dani yang juga melihat ke arah onggokan tulang belulang itu. Arkim terlihat mendekati mayat yang hampir tinggal tulang belulang itu. Ia kemudian memperhatikannya dengan seksama. Ada dua mata anak panah yang menyembul di dadanya.
Dia pasti mati karena dibunuh menggunakan panah oleh seseorang atau dua orang yang ahli menggunakan panah. Kalian sempat melihat orang-orang itu kan? Meski gelap, di antara mereka terlihat ada yang membawa busur panah. Kesimpulannya, kita sedang dihadapkan pada sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin orang-orang itu sangat berbahaya. Menunjukkan ciri-ciri sulman. Tapi saya yakin mayat ini berjenis kelamin laki-laki, kata Dani setelah menelusuri mayat tersebut dari ujung kaki hingga kepala. Ini juga bukan Pak Idlam, apalagi Bu Lasri, tukas Arkim. Mungkin kita sebaiknya tinggalkan dia. Saya melihat di balik pepohonan tinggi itu seperti ada semacam rumah dari bambu, dan itu bukan hanya satu, ujar Pak Tohar seraya menyoroti sela-sela pepohonan tinggi di sebelah kiri area di mana mayat itu berada. Semua orang menatap ke arah lokasi yang ditunjuk Pak Tohar. Memang benar, di sana terlihat beberapa rumah berbilik bambu yang tampak lengang serta tanpa penerangan satupun. Tapi rumah-rumah itu dikelilingi semacam pagar dengan bambu runcing. Kita tidak akan melewati pagar itu karena sangat beresiko. Kita juga tidak akan merusak pagar yang susah payah dibangun orang lain, ujar Pak Tohar seraya menyoroti pagar dengan bambu runcing yang berderet sepanjang pagar tersebut. Lalu kita akan mencari pintu gerbangnya, begitu? Tanya Arhan penasaran. Kita harus melakukan itu jika tidak ingin dianggap sebagai penyusup, tukas Pak Tohar seraya berlalu menuju ke kiri dari area di mana mayat ditemukan. Semuanya pun mengikuti Pak Tohar seraya celingukan saat mendengar suara gemerisik dari arah kanan. Suara tersebut persis sama dengan suara saat mereka sedang membahu menyingkirkan potongan-potongan kayu gelondongan yang menutupi jalan. Suara gemerisik itu lagi, ujar Cayut sambil menoleh ke belakang. Mereka tampaknya membutuhkan kita, ucap Arkim saat berjalan agak mendahului Pak Tohar. Tidak sadar ia melewati sebuah arca yang dikiranya adalah tunggul pohon. Arca tersebut rupanya memiliki tali yang terbentang hingga ke arca lainnya yang jaraknya sekitar 4 meter. Arkim rupanya malah melewati tali tersebut dan tersandung karenanya. Mendadak dari balik kegelapan muncullah puluhan sosok manusia yang membawa berbagai jenis senjata. Mereka semua mengepung Arkim dan yang lainnya. Sosok tinggi besar berwarna hitam itu menyeruak dalam kegelapan. Ia menerjang ke arah Pak Tohar seraya mengayunkan sebilah kapak besar ke leher pria yang kini sudah tidak dapat melarikan diri ini. Piur! Air mengguyur tepat ke wajahnya, membangunkannya dari ketidaksadarannya. Ia pun terbangun dengan nafas megap-megap. Setelah berhasil mengatur nafasnya, ia menoleh ke sebelah kiri kemudian ke sebelah kanannya. Ia pun tersadar jika dirinya sedang dalam posisi duduk, saling membelakangi dengan Arhan dalam kondisi kedua tangannya terikat menyatu dengan kedua tangan Arhan. Sementara itu, ia juga melihat Dani dalam posisi duduk terikat bersama Cayut. Sedangkan Arkim terlihat sendiri terikat pada sebatang kayu yang ditancapkan ke tanah. Waktu itu hari sudah mulai terang, artinya pagi telah datang. Lalu berapa lama ia dan kawan-kawan di tempat tersebut dalam kondisi terikat? Pak Tohar kemudian melihat beberapa orang laki-laki yang kebanyakan berusia di atas 60 tahun sedang berdiri mengelilinginya dan kawan-kawan sembari menatap dengan tatapan dingin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisahnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.